Shalom sahabat Tuhan, selamat datang di Bisa Patuh. Di episode perdana ini kita mau bahas tentang ibadah live streaming dan masa new normal bersama Tara, Ibu Pendeta Sri Wahyuni Everyone. Hai. Tapi karena beliau kebetulan adalah pembina pemuda, jadi biar masih terasa jiwa mudanya panggil Kak aja nggak apa-apa ya? Oke, nggak masalah sih. Sehari-harinya kan gitu. Panggil kakak. Iya Kak, jadi kita kan udah dari bulan Maret nih karena virus COVID harus ibadahnya live streaming. Awal-awal masa-masa PSBB tuh perasaan Kak Sri tuh gimana sih, kayak sedih apa gimana harus ibadah live streaming? Oh iya, pastilah. Rasanya beda banget ya. Yang biasanya kita tuh kalau ibadah kan kumpul bersama, nyanyi bersama, membaca mazmur bersama, menyembah Tuhan bersama. Ya kalau kita khotbah ada yang denger langsung gini. Ini kan ketika kita live streaming nggak ada sama sekali. Dan itu hanya ada kamera di depan kita gitu ya. Ya saya sih sempat nangis juga, sempat sedih sih pas waktu pimpin pujian. Karena tidak ada orang yang ada di depan dan hanya kamera, dan ternyata bukan hanya saya yang merasakan kesedihan itu, tapi pasti Tias Jemaat juga. ya. Jemaat juga karena mereka tadinya biasa datang ke gereja, kumpul untuk menyanyi bersama, beribadah. Sekarang mereka hanya bisa ibadah dengan handphone, dengan layar laptop dan televisi, dan ya itu sangat-sangat berbeda sekali dan itu menyedihkan sih. Biasanya kalau nyanyi bareng-bareng, kalau fals suaranya agak tutup suara musik dan suara orang lain. Nah ini denger suara sendiri yang fals. Iya, kalau di rumah aneh. Ya iya, kalau dia mau nyanyi ya kadang-kadang merasa, wah suara saya fals, ngapain aku nggak bisa nyanyi. Ya hanya dia cuma duduk di depan handphonenya dan kemudian laptopnya dan televisinya, dan dia hanya diam saja. Karena apa? Ya kalau mau nyanyi saya fals banget gitu, malu ya. Ini ya udahlah nggak nyanyi. Akhirnya ya udah dengan siaran live streaming itu ya orang kebanyakan jadi penonton sih. Itu yang berbeda banget itu, kebanyakannya ya. Saya tidak bilang semuanya, tapi kebanyakan ini jadi orang penonton saja, karena kalau dia mau nyanyi rasanya suaranya fals. Kalau dia mau tepuk tangan kok kayaknya sendiri ya. Iya, kayak canggung gimana gitu. Canggung gimana. Ya seperti itu akhirnya ya, kebanyakan orang dan kemudian dia hanya jadi penonton. Bahkan yang lebih parah lagi kan gitu, pas khotbah lagi ngantuk, pas ibadah belum mandi, bisa bayangin kan, yang ada cuma kameranya yang jalan, tetapi cuma dengar suara aja gitu, orangnya nggak tahu ada orangnya sudah di bantal tidur, lagi nonton apa enggak gitu ya, atau ibu-ibu dia lah sambil cuci piring. Ya, tapi itu sih sedih banget. Kalau dari pandangan Kak Sri nih, masa-masa awal-awal kita PSBB itu kan masih tergolong berat ya. Kalau menurut aku pribadi itu masa-masa yang berat banget. Itu mempengaruhi keimanan jemaat nggak sih? Oh ya tentulah, pasti ya, kalau saya bilang pasti, karena COVID ini kan memberi pengaruh yang banyak ya, dampak yang besar juga. Misalnya ya ekonomi, orang yang tadi punya pekerjaan nggak punya pekerjaan, yang tadi bisa terima gaji utuh lalu kemudian nggak terima gaji utuh, dan kebutuhan hidup yang besar sekali gitu. Dan pasti ada yang kemudian menjadi bisa kecewa dengan Tuhan, menyalahkan Tuhan, kenapa sih kita harus ngalamin kayak gini. Atau mungkin ada yang dia lagi mau usahanya lagi maju, tapi kemudian harus berhenti dengan ini, dan kemudian kenapa sih Tuhan harus kasih gini gitu. Dan akhirnya orang jadi malas untuk beribadah kepada Tuhan ya, kemudian kecewa dengan Tuhan, dan akhirnya ya untuk apa lagi sih ibadah-ibadah sama Tuhan gitu ya. Ditambah lagi dengan dia tidak berkumpul, dia tidak beribadah, ya hanya cuma live streaming, jadi buat malas ya, dan akhirnya ya dia lemah dalam imannya, tidak bertumbuh ya, tidak bertambah imannya. Tetapi ada juga yang kemudian dia menjadi kuat dalam imannya bertumbuh ya, kesusahan, tapi dia lihat kesusahan itulah sebagai satu kesempatannya untuk dia bergantung dengan Tuhan. Ya misalnya kan tahu sendiri ya, di jemaat kita beberapa yang kena dampak, dan ketika mereka nggak punya apa-apa gitu ya, ketika banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi, tapi selalu ada mujizat pemeliharaan Tuhan, dan itu yang membuat jemaat itu semakin bergantung dengan Tuhan, semakin menyadari bahwa dalam masa-masa pandemi ini Tuhan itu ada, dan Tuhan itu selalu menolong. Itu yang membuat sih orang-orang akhirnya semakin lagi dekat dengan Tuhan. Bahkan yang menggembirakan banget sih, jadi keluarga-keluarga itu ada persekutuan di rumah.
gitu ya. Jadi kayak misalnya bapak-bapak yang tadinya sibuk kerja ya karena dia ada di rumah, dan kemudian anak-anak juga banyak di rumah dan mereka selalu ditolong Tuhan dalam masalah ya, mereka kemudian bisa membangun persekutuan tiap-tiap hari di rumah. Ya, semakin sering membaca Alkitab ya itu sih. Jadi COVID ini ya memang memberikan kebaikan untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan, artinya di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kesusahan, imannya semakin teguh, semakin bergantung. Tapi ada juga orang yang kemudian di tengah-tengah keadaan ini ya menjadi semakin drop betul semakin lemah karena kecewa dengan Tuhan, atau ya memang karena nggak bisa bersekutu, nggak bisa melayani, yang sibuk dengan dirinya sendiri ya. Itu buat dia lemah sih dalam persekutuan dengan Tuhan. Iya. Nah, ini kan kita udah ada di masa-masa pelonggaran nih Kak. Kita udah bisa ibadah gitu kan. Itu tetap ada live streaming nih. Kita memilih untuk tetap ada live streaming gitu kan. Itu sebenarnya masih efektif nggak sih Kak? Ya, untuk lansia ya, secara khusus di gereja kita kan untuk lansia. Ya karena mereka sangat rentan sekali dengan virus ini, ya tentu sangat efektif karena mereka juga tidak bisa datang ke gereja, tapi kita hadir untuk membawa mereka bisa beribadah kepada Tuhan secara bersama-sama dengan kita yang ada di gereja. Dan juga untuk ibu-ibu yang punya anak bayi yang memang gak bisa mereka bawa, itu efektif sekali untuk kita bisa membantu mereka bisa beribadah dari rumah gitu ya, bersama-sama beribadah dengan kita dari rumah. Tetapi memang sangat disayangkan bahwa ada juga sih kemudian orang-orang yang sehat ya, yang sehat, kerja iya, ya usaha iya, pergi kemana-mana tuh gitu ya, 1 minggu bisa, tetapi ketika hari Minggu di gereja ya tidak mau datang untuk bergereja, alasannya takut gitu ya. Ya itu buat saya sih tidak efektif untuk mereka. Jadi kayak apa ya, seolah tuh itu jadi mendukung kemalasan mereka gitu. Ya, satu pembenaran diri aja bahwa alasan takut berkumpul bersama akhirnya nggak ke gereja. Padahal mereka sehat, kuat, mereka bisa kok kantor, mereka bisa ngapa-ngapain. Dan tahu kan gereja kita melaksanakan ibadah dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kita tidak melanggar itu sama sekali. Dan ya sebenarnya sih nggak ada yang perlu ditakutkan, karena kok virus kan siapa sih yang bisa lihat virus kan nggak ada. Kamu mau kemana kemungkinan sekali kemungkinannya masih besar sebenarnya ya, terkena bisa gitu. Dan karena kita di rumah pun masih mungkin gitu kan ya, kalau ada tamu datang kan bisa aja kan, masih bisa aja di mana aja. Nah hanya memang sangat disayangkan jadinya tidak efektif saya bilang bagi orang yang sesungguhnya dia sehat, dia punya fisik yang kuat, dia bisa kemana-mana untuk ibadah. Karena jadinya live streaming itu membuat orang jadi malas gitu untuk ke gereja, untuk jadi malas lah untuk datang ibadah kepada Tuhan. Kenapa? Coba cek deh, orang yang sehat dia pasti gak bangun pagi. Karena mungkin udah terbawa sama kebiasaan dari awal Maret itu kali ya Kak. Ya tidak bangun pagi kan, jadinya ya nantilah nggak siap-siap kayak kita mau ke gereja kan. Kalau kita ke gereja kan harus bangun lebih pagi karena kita harus melakukan perjalanan, lalu kemudian kita harus mandi. Ya kalau enggak orang di rumah aja kan, ya harus jujur loh, banyak loh orang ibadah itu nggak mandi. Banyak loh orang ibadah itu cuma pakai celana pendek dan kemudian duduk dan ya seperti dia menonton sesuatu yang kayak lagi nonton film aja gitu kan. Ya, dan itu kalau saya bilang ya itu buruk sih bagi orang percaya yang sudah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan. Masa untuk sesuatu yang duniawi saja, untuk satu uang dia bisa berani gitu untuk datang, sedangkan untuk sesuatu yang membawa dia kepada kekekalan itu, hubungan dia dengan Tuhan yang intim dengan Tuhan, kok dia nggak berani. Apalagi cuma berapa jam kan, paling lama 2 jam gitu kan. Dan kan kita melakukan protokol. Lihat aja di gereja kita kan, protokolnya ketat banget. Udara di ruangan itu aja diatur, tidak dingin sekali. Dan kemudian pintu juga dibuka supaya sirkulasi udaranya itu baik. Ya kalau kita sesuai dengan protokol kesehatan sih sebenarnya kita mau takutkan ya. Apa yang kita mau takutkan. Nah itu berarti kalau kamu sehat ya datang aja ke gereja, karena gereja pun mengikuti protokol yang sesuai dengan anjuran pemerintah, dengan standar pemerintah, jadi nggak perlu takut. Kecuali kalau seandainya gereja itu tidak melakukan protokol kesehatan yang gereja ketat yang gereja yang abai yang cuma gini, enggak apa-apa lah kita ibadah dan kemudian Tuhan jaga kita gitu. Ya
Itu sih nggak setuju saya. Nah itu gimana tuh Kak? Kan banyak gereja yang kayak ini sih lebih kayak gimana ya, gereja kita tuh menjadi gereja yang seperti apa sih? Gereja yang ya udah emang sih ada virus tapi tetap waspada, tetap ikut protokol, atau yang ya udahlah ada Tuhan kok yang jaga, masa takut sama virus kayak nggak punya iman aja gitu. Itu gimana tuh Kak? Ya kalau menurut saya tetap harus bijaksana ya. Virus ini kita nggak bisa lihat, nggak bisa kelihatan, maka kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Nah, kita lakukan bagian kita, Tuhan akan lakukan bagiannya Tuhan. Kalau kita sudah melakukan bagian kita, menjaga diri kita, mengikuti protokol kesehatan, gereja juga melakukannya dengan ketat gitu, saya yakin Tuhan itu akan melindungi kita. Tapi kalau kita nggak pakai masker, kita nggak pakai face shield, kita ibadah, lalu kemudian kita cipika-cipiki dan kita berkerumun di banyak orang dan kita bilang Tuhan jaga, itu nggak bijaksana. Ya akhirnya kita sakit karena kita nggak bijaksana. Jadi kayak sakit karena emang kebodohan kita sendiri ya, gitu kan? Iya, itu kekonyolan sih. Iya, kekonyolan sih, kekonyolan. Lalu kalau untuk pelayanan nih Kak, COVID dan new normal ini ada pengaruhnya nggak sih sama pelayanan? Oh pasti ya, semua gereja pasti ya mengalami dampaknya, pasti berpengaruh. Seperti kita jadinya kan beberapa kegiatan kita nggak bisa lakukan ya, program-program pelayanan KPR. Programnya padahal banyak nih kan, tahun ini kan. Ibadah keluarga, kegiatan komisi itu di stopin semua karena kita tidak bisa mengumpulkan orang dalam jumlah yang sangat banyak gitu. Jadi ya hanya itu harus terhenti. Tapi puji Tuhan sih, Tuhan itu kan selalu memberikan kepada kita ide-ide kreatif ya. Tuhan selalu memberikan sesuatu yang baru ketika kita minta sama Tuhan. Dan Tuhan kasih hikmat kok dalam masa-masa pandemi ini, pelayanan kita tidak terhenti. Kita tetap jalan. Ya misalnya dengan setiap pagi kan kita mengirimkan pokok doa dan jemaat mulai berdoa di rumah, ibadah doa malam. Kita lakukan itu dari rumah masing-masing. Kita mengirimkan pokok doa dan kemudian kita masing-masing membuat persekutuan. Lalu kemudian kita bisa gunakan Zoom, kita bisa gunakan Google Meet. Dan sekarang kan ada program Gembala Menyapa Jemaat. Jadi kami hamba Tuhan yang harus datang kepada jemaat untuk bersekutu dengan mereka di rumah. Ya, selalu ada hikmat Tuhan dan selalu ada pengertian yang Tuhan beri untuk kita bisa bagaimana memanfaatkan keadaan ini sehingga pelayanan kita akan terus berjalan. Ya itu. Kalau bilang berdampak ya iya pasti. Oke Kak Sri, ada pertanyaan nih. Kenapa gereja kita lebih memilih live streaming daripada live recording? Dengan segala keterbatasan kita, dengan segala gangguan dan hambatannya gitu kan. Walaupun kalau misalnya live recording lebih enak nih. Kalau pas syuting, kalau salah tinggal retake. Walaupun memang pasti lebih panjang gitu kan waktu syutingnya gitu kalau live recording. Alasannya kenapa Kak? Iya, alasannya sih sederhana aja ya. Kalau live streaming itu kan kita melakukan ibadah di waktu yang sama, hanya tempatnya yang berbeda. Kita ibadahnya di gereja, tapi jemaat ibadahnya di rumah. Nah, tapi kalau live recording, kita melakukan peribadatan tidak di waktu yang sama dan tempat yang berbeda juga gitu. Jadi kalau orang rekaman itu kan dia bisa rekaman hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, bahkan dia bisa rekaman tuh dalam beberapa minggu ke depan itu udah langsung satu kali buat rekaman gitu. Dan itu tidak di waktu yang sama. Dan misalnya contoh sederhana lah, kalau pendeta itu memberikan doa berkat, tapi itu kan tidak di waktu yang sama ya kalau rekaman ya, dan kita baru menerimanya di hari Minggu. Ya itu aja sih, kita lebih memilih ketika pendeta memberi berkat, ya dia memberi berkat di waktu yang sama untuk kita. Jadi kita memilih untuk live streaming. Jadi lebih memilih untuk real time ya? Real time ya, ya hanya tempatnya aja yang berbeda sih. Jadi ketika jemaat berdoa, ketika jemaat menyembah Tuhan ya memang dia bersama-sama dengan pelayan berdoa, itu sama-sama gitu ya, dengan pelayan itu gitu ya. Dan ketika pendeta itu memberikan berkat, menumpangkan tangan untuk memberi berkat, ya memang itu di waktu yang sama dia menerimanya, itu aja. Kalau rekaman itu kan jadi kayak ya kita jadi kayak nonton film ya kalau mau dibilang ya. Ya karena itu tinggal rekaman. Ya itulah membuat gereja kita memilih live streaming ya, walaupun dengan tentu saja nama juga teknologi pasti ada kendala aja gitu. Iya. Oke.
Nah, Kak Sri, gimana menyikapi jemaat atau mungkin orang yang Kak Sri kenal yang terlalu parno, misalnya yang dia nggak berani kemana-mana, di rumah aja gitu karena takut kena virus misalnya, atau yang terlalu bersih gitu kan, yang bolak-balik semprot hand sanitizer misalnya, bolak-balik semprot disinfektan, yang itu gimana Kak menyikapinya Kak? Iya, kalau Kak Sri sih menyikapinya yang paling mengingatkan ya, mengingatkan bahwa boleh takut, tapi nggak boleh hidup dengan ketakutan. Itu yang paling penting. Semua orang, siapa sih yang nggak takut dengan virus ini, karena dia nggak ada obatnya, dia juga tidak terlihat. Ya kalau dia bisa dilihat kan gampang ya, ini kan tidak terlihat sama sekali. Semua orang pasti takut, apalagi kalau kita dengar kesaksian orang-orang yang mengalami sakit dan kemudian itu memang sangat-sangat menderita ya, dimana mereka banyak yang meninggal ya, tapi tidak boleh hidup dengan rasa takut yang berlebihan. Ya kalau kita ya seperti yang dianjurkan pemerintah aja, lakukan bagian kita. Jadi kita pakai masker, kalau kita ibadah di gereja kita mengikuti protokol kesehatan, kalau kita kemana-mana ya seperti kita naik KRL kan, pakai face shield, pakai tangan panjang, ya kita lakukan saja. Nah selebihnya kita harus ingat ada Tuhan yang bisa menjaga kita, ada Tuhan yang jauh bisa melindungi kita dari semua virus itu. Jadi kita lakukan bagian kita, dan Tuhan itu akan lakukan bagian Tuhan untuk menjaga, memelihara kita. Saya yakin sih kalau kita sudah melakukan bagian kita, maka Tuhan akan melindungi kita. Misalnya nih Kak, kondisinya misalnya aku nih, satu keluargaku ada yang kena virus ini misalnya, berarti kan udah tahu nih, ini virus ini tuh kayak gimana sih gambarannya gitu. Terus pasti kan ada momen yang bikin aku jadi ekstra hati-hati, ya, jadi takut lah, jadi takut tuh kan, jadi apa ya, dibilang berlebihan ya, jaga-jaga. Enggak, tapi jadi kayak apa ya, jadi lebih bersih lah ibaratnya gitu. Itu apakah termasuk aku tidak beriman dan tidak berhikmat, atau karena ya emang karena proteksi diri aja gitu? Ya kalau seandainya ya kita punya keluarga yang pernah positif dan kemudian disembuhkan Tuhan, dan kemudian kita menjadi begitu waspada. Kalau waspada saja sih saya pikir nggak apa-apa ya. Ibaratnya kalau kita keluar rumah, kita kemudian berganti baju, pakaian di rumah kita semprot, itu satu yang normal, itu satu yang normal saja. Tapi kalau sampai kemudian kita jadi takut ya, ketemu orang datang lalu wah kita jadi parno sendiri, waduh nanti ini bawa virus nih, kita nggak keluar nanti kena virus nih, itu nggak boleh ya. Jadi artinya bahwa dia lupa. Kalau saya bilang orang yang terlalu hidup dengan ketakutan, jatuhnya akhirnya orang itu melupakan bahwa dia hidup, yang bisa melindungi dia dari segala sakit penyakit itu hanya Tuhan. Itu sih ya, jangan sampailah kayak gitu, normal aja, tapi nggak boleh berlebihan. Jadi intinya kita tidak boleh hidup dalam ketakutan. Ya, berlebihan. Ya, Tuhan bilang aja jangan takut kan, dalam Mazmur 91 itu ya, Tuhan itu melindungi kita dari segala penyakit sampar yang buruk itu gitu ya, dari wabah aja Tuhan bisa melindungi. Karena itu saya bilang lakukan bagian kita, Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Jangan kita hidup terus dalam ketakutan seolah-olah hanya kita sendiri yang bisa menjaga diri kita. Kita lupa bahwa ada pribadi yang lebih besar yang berkuasa atas hidup kita, yang jauh bisa melindungi kita dari virus yang tidak kelihatan itu. Itu sih ya. Terus berdoa ya tiap-tiap hari seperti saya ya. Saya selalu berdoa. Saya mau pelayanan, saya mau keluar, saya naik kendaraan umum, Tuhan kasih perlindungan. Tapi saya tetap melakukan bagian saya untuk menjaga kesehatan. Jadi sama-sama lah ya, kita menjaga diri sendiri, tapi tetap minta Tuhan untuk menjaga kita juga. Harus dong ya, jangan seolah-olah kita bisa menjaga diri kita sendiri gitu. Atau mentang-mentang Tuhan pasti jaga kita, jadi kita juga nggak jaga diri sendiri gitu. Itu nggak boleh juga, jangan konyol ya. Ya imannya konyol gitu, dalam arti Tuhan bisa jaga lindungi saya, nggak pakai masker juga pasti saya sehat aja gitu kan. Enggak juga, Tuhan ajarkan kita untuk bijaksana. Terakhir Kak, apa tuh? Ini terlalu jauh nggak sih kalau menghubungkan antara virus COVID-19 ini sama akhir zaman? Walaupun memang yang
yang kita jalani sekarang kan memang udah memasuki Ya, akhir ya. zaman gitu kan. Ya. Terlalu jauh nggak sih menghubungkan antara virus ini sama kondisi akhir zaman? Ya kan, seperti Tias bilang tadi ya, bahwa kita ada di akhir zaman, di akhir dari zaman ini. Ya segala sakit penyakit baru muncul, ya keadaan-keadaan yang buruk itu terjadi, ya memang itu kenyataan yang harus kita hadapi di akhir zaman ini. Kak Sri, selama masa-masa COVID ini apa sih yang udah Tuhan buat untuk Kak Sri secara pribadi dan pelayanan? Ya banyak banget sih Tias yang Tuhan sudah buat ya. Yang pertama tuh saya ingat banget waktu bulan Maret akhir, saya bersentuhan dengan 4 orang yang positif, tetapi kemudian ya hanya bisa menjaga kesehatan dan berdoa kepada Tuhan, dan ya puji Tuhan sih sampai hari ini saya sehat-sehat saja. Lalu kemudian yang kedua itu tetap melakukan seluruh pelayanan, walaupun kita live streaming, tapi tetap kan beberapa orang tetap harus datang ke gereja secara bergantian, tapi Tuhan tetap melindungi. Dan yang luar biasa sih Tuhan buat ketika jemaat kita tuh terdampak banget dengan COVID-19, tapi Tuhan itu selalu memberikan mujizat. Pemeliharaan Tuhan untuk jemaat-jemaat sampai hari ini itu yang yang membuat wow gitu, Tuhan itu ada memelihara, Tuhan itu menyediakan, Tuhan itu mencukupi, bahkan semua pelayanan kita bisa terus berjalan sampai hari ini karena Tuhan. Yang luar biasa sih waktu itu sempat bergumul mau ngapain nih gitu ya, karena semua kegiatan kan di off kan gitu ya, dan itu hanya hari Minggu saja kita bisa live streaming dan yang lain kita dengan virtual gitu. Tapi ajaib Tuhan itu selalu memberikan hikmat. Apa yang bisa dibuat ya, Tias tahu lah apa yang kita buat ya, tiap hari ada aja yang kita bisa buat, memberikan info kepada jemaat supaya mereka bisa hidup menjaga persekutuan itu dengan Tuhan. Itu sih sampai hari ini saya merasakan selalu ada ide-ide baru yang Tuhan berikan sehingga tidak nganggur itu dalam pelayanan. Ajaib Tuhan luar biasa banget. Ya, luar biasa sekali. Dia melindungi saya secara pribadi, dia melindungi seluruh jemaat. Tidak ada yang sakit kan sampai hari ini. Puji Tuhan. Walaupun sampai sekarang tiap-tiap jemaat kita sudah aktif beraktivitas, sudah kemana-mana, tetapi Tuhan menjaga dan pelayanan kita justru terus berjalan ya, dan padat gitu. Padat ya. Terakhir Kak Sri ada pesan-pesan apa sih buat sahabat Tuhan yang lagi nonton video ini? Ya, pesan saya sih untuk kita semua, yang pertama, tetaplah mengasihi Tuhan. COVID-19 janganlah menjadi alasan untuk kita tidak beribadah kepada Tuhan, tapi COVID-19 harus menjadi satu dorongan kita semakin dekat dengan Tuhan, karena Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Biarlah iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan di masa-masa pandemi ini, semakin melihat keajaiban Tuhan, tapi semakin mengasihi Tuhan karena Dia berdaulat atas hidup kita. Saya pikir itu sih pesan saya untuk kita semua. Kak Sri, terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama, hari Tias. ini kita bisa ngobrol panjang lebar. Ya, makasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan. Sama-sama, Tuhan Tetap memberkati. sehat. Ya. Oke, sahabat Tuhan, terima kasih sudah nonton video ini. Stay safe, stay healthy. Tuhan Yesus memberkati.